Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bertemu kembali kita pada sesi yang ketiga ini, ibu-ibu ya. Pada hari ini, kemarin kita sudah membahas masalah modul 1 dan modul 2. Sekarang kita masuk modul 3. Modul 3 ini kita akan membahas tentang kesehatan gizi. Nah, kalau kita membahas kesehatan, kalau kita membahas tentang gizi ini pasti tidak akan jauh-jauh dari kehidupan kita, karena kesehatan gizi ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pada kesempatan ini nanti ibu-ibu bisa juga aktif, bisa bertanya, bisa menjawab nanti pertanyaan saya. Jadi silahkan kalau ada ibu yang perlu, yang apa nanti silahkan ditanyakan kepada saya gitu kan. Jadi ibu-ibu, pada hari ini tentang kesehatan, tentang gizi. Kalau kita bicara kesehatan dan gizi itu ada saling keterkaitan. Jadi kesehatan itu bisa didapat melalui makan makanan dan gizi, lingkungan yang bersih dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk hari ini itu untuk kesehatan kita membahas saja poin-poin intinya saja, yaitu ada kesehatan diri, kemudian kesehatan lingkungan. Kalau untuk kesehatan diri, ibu-ibu sudah tahulah saya rasa, apabila kita siap bekerja atau di mana-mana, saya membersihkan rumah dan sebagainya, nah, kita harus mencuci atau mandi. Nah, jadi saya rasa kalau untuk hal itu ibu-ibu sudah perlu. Kebersihan lingkungan. Nah, kalau kebersihan lingkungan ini misalnya di lingkungan tempat tinggal kita selalu membersihkan halaman, membersihkan rumah dan sebagainya, karena itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesehatan. Nah, jadi kita poin-poin intinya aja kita ambil ibu-ibu ya. Kemudian untuk masalah gizi, ya, kalau masalah gizi ini ibu-ibu, ini banyak terdapat pada makanan. Nah, makanan ini kan apalagi kita di daerah kampung atau sebagainya ini kan banyak ini sumber-sumber makanan yang sehat. Nah, apalagi kita bisa menanam sendiri, ya, sayuran, buah-buahan. Jadi vitamin itu, gizi itu bisa kita dapat itu ada yang berbentuk hewan, protein hewani, nabati dan sebagainya. Jadi itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari di pasar atau di mana. Nah, misalnya kalau untuk kita gitu kan, keluarga KPM itu mungkin ekonominya itu kan kita masih tidak stabil gitu, kadang ada, kadang tidak. Jadi tidak harus mahal ibu-ibu ya, untuk gizi itu tidak harus mahal, untuk protein kita tidak harus mahal. Nah, misalnya bisa membeli ayam, ikan, sekarang kita bisa mencari. Kalau ayam mungkin kita harus membeli, tapi kan saya rasa tidak mungkin kita tidak bisa membeli dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu kan, karena itu sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada juga itu ibu-ibu ya, kalau dulu di sekolah-sekolah itu dianjurkan atau diajarkan kita tentang bagaimana caranya kita menyampaikan atau memberikan ke anak-anak guru, apalagi kita sebagai guru gitu kan. Nah, bisa kita sampaikan kepada anak minuman 4 sehat 5 sempurna katanya. Nah, itu sama dengan ibu-ibu sekarang. Saya rasa kalau untuk hal itu ibu-ibu sudah mengerti, tapi tinggal penjelasan yang ada pada hari ini. Nah, kalau di apa kan ada nasi misalnya, lauk pauk, sayuran, buahan, nah, kemudian susu dan sebagainya. Nah, saya rasa untuk ibu-ibu KPM itu kan ibu-ibu sudah melalui itu semua. Tapi mungkin kita itu hanya sekedar, misalnya kita ada buah-buahan ya sudah, ada sayuran ya sudah kan gitu. Tapi sesungguhnya 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting ibu-ibu. Nah, kalau tidak setiap hari atau seminggu sekali, saya rasa itu bisa, apalagi sayur-sayuran kan bisa kita tanam sendiri, jadi lebih mudah juga, lebih murah juga kita dapatkan gitu kan. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang diare. Diare ini ada
ada kaitannya, sangat besar kaitannya kepada anak-anak balita ini Ibu. Jadi kita membahas penyakit diare ini itu ada cara pencegahannya Ibu. Nah, sekarang kan musim hujan atau sebagainya, jadi kita akan membahas nanti dalam modul ini penyakit diare sama penyakit malaria. Nah, karena di modul kan penyakit itu yang sering muncul pada anak-anak kita. Ini kan tujuannya buat ke anak-anak PPM ya Ibu ya. Nah, jadi untuk penyakit diare, jadi penyakit diare ini kan buang air, tapi buang airnya itu apa? Bocor gitu atau mencret gitu. Nah, jadi itu kalau anak-anak balita yang kena seperti itu jangan apa Bu, dikasih larutan gula garam. Nah, itu cara pencegahannya itu. Kadang dia kalau anak-anak balita itu kan sering itu Bu, tapi kalau dia masih sekali dua kali itu biasa. Tetapi kan kalau udah dalam satu hari itu sampai 3 kali atau 4 kali itu udah kena penyakit diare tadi. Nah, penyakit diare, jadi cara pencegahannya itu lingkungan harus bersih, kemudian anak tuh sering mandi dan sebagainya, kemudian berikan minuman olarit, larutan gula garam. Saya rasa kalau untuk itu sangat mudah itu buatnya ya, tinggal larutan gula garam kasih minum ke anak-anak. Nah, itu salah satu, banyak lagi cara-caranya untuk mencegah penyakit diare. Dengan salah satunya itu memberikan makan gizi tadi kepada anak-anak kita. Nah, kepada ibu-ibunya juga gitu kan, ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui kan gitu. Nah, kemudian untuk masalah penyakit apa kemudian tadi kan diare, sekarang malaria ini kan anak-anak ini Ibu, anak-anak apalagi lingkungan yang kotor, kemudian air di bak itu tidak dikuras, itu kan bisa menyebabkan apa, apalagi anak-anak itu dikasih minum air yang mentah atau tidak dimasak kan, itu sudah menyalahi. Jadi kalau untuk hal-hal ini pencegahannya penyakit malaria itu kan ada tuh imunisasi kalau bagi anak-anak, kemudian pakai kelambu yang apa, yang anti malaria katanya kalau orang-orang sini misalnya bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi anti malaria, jadi bisa anak-anak kita dikasihkan kelambu. Jadi karena anak-anak itu kan rentan tuh, karena daya tahan tubuhnya itu masih lemah itu Ibu ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Tak ada Pak. Tak ada Ibu, jadi udah paham ya Ibu ya. Tapi bisa dipraktekkan ini Ibu, membersihkan rumah, pekarangan dan lain sebagainya. Jadi kita tarik kesimpulan aja Ibu ya, karena kita sudah panjang lebar bercerita. Kita tarik kesimpulannya saja dari penyampaian saya tadi. Ada poin-poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bukan hanya bagi ibu, bagi saya juga, bagi semua. Akan untuk pentingnya menjaga kebersihan, kemudian pentingnya menjaga gizi anak-anak kita. Sumber gizi itu banyak macamnya, buah-buahan, sayuran, kemudian daging dan sebagainya. Telur juga protein, itu sumber dari protein. Kemudian membersihkan lingkungan, membersihkan diri kita. Kemudian kalau untuk pencegahan penyakit malaria apa segala macam kan sudah tadi ada olarit, mau membawanya ke tempat posyandu, itu kan kaitannya dengan anak kita. Kemudian memang air itu dimasak, kemudian pakai kelambu yang anti malaria, karena kata bahasan ini, di bahasan ini itu yang kita bahas Ibu. Nah, itu yang sering bagi anak-anak kan yang masih kecil, yang masih dalam tubuh masih lemah. Udah ngerti Ibu? Jadi untuk kesempatan ini Ibu, karena keterbatasan waktu kita, intinya bisa ditangkap lah Ibu ya. Intinya kita harus memperhatikan pola makan, gizi, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian lingkungan kita juga harus bersih. Nah, jadi itulah inti dari segala untuk modul ini intinya. Ya Ibu, dah. Nah, jadi untuk kesempatan hari ini kita sudahi saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.